ini yang akan disampaikan oleh Ibu Domin. Bu Domin Damayanti dari Institut Solidaritas Buruh Surabaya. Terima kasih Bu Erni, Bu Rohika, teman-teman di KPPA dan dari manajemen PT Hindoli yang memberikan kesempatan kita saling berbagi. Yang saya hormati juga Bu Yanti dan Pak Hamid, sharing ilmu, pengetahuan, pembelajarannya pasti akan memperkaya kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Domin Damayanti, organisasi saya adalah Institut Solidaritas Buruh Surabaya, bergerak memang memberikan capacity building untuk teman-teman pekerja, teman-teman buruh khususnya perempuan, dan dalam perjumpaan kami dengan teman-teman pekerja itu salah satu hal krusial yang mereka butuhkan adalah sebenarnya layanan daycare. Maka di tahun 2015, ISBS mendirikan atau menyelenggarakan layanan daycare yang diberi nama Daycare Rumah Bahagia. Dan saya sambil ini ya share screen. Ya, silakan. Daycare Rumah Bahagia yang domisilinya di Surabaya. Kita ada di pemukiman, bukan di perusahaan. Jadi memang dekat dengan lingkungan tempat tinggal dari kawan-kawan pekerja. Terus kemudian di sini mewakili teman-teman DCRB, saya menyingkatnya Daycare Rumah Bahagia itu dengan DCRB, untuk berbagi praktik baik penyelenggaraan daycare ramah anak. Tadi Pak Hamid dan Bu Yanti sudah secara detail dan lengkap menjelaskan tentang ramah anak, tentang pemenuhan hak anak itu kan, hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak mendapat perlindungan dan hak berpartisipasi. Setidaknya 4 itu yang menjadi besarnya, tapi turunannya banyak banget dari konvensi hak anak yang lain. Nah, saya nggak akan menyampaikan yang panjang-panjang karena waktunya juga pendek. Terus bagaimana mengimplementasikan tadi, menyelenggarakan daycare ramah anak agar benar-benar hak anak terpenuhi. Maka yang prinsip yang memang harus dimiliki adalah kita punya fondasi. Apa sih fondasinya? Kita punya visi. Visi penyelenggaraan daycare Rumah Bahagia itu apa? Visi penyelenggaraan daycare di PT Hindoli itu apa? Tujuan jangka panjangnya itu apa? Kalau daycare Rumah Bahagia jelas, mimpi kami jangka panjang adalah kesejahteraan dari anak-anak, khususnya anak pekerja itu meningkat. Kesejahteraan pasti aspeknya luas, ada aspek fisik, aspek sosial, emosional, aspek kebahagiaan, yang semuanya akan bertumbuh maksimal. Dan kemudian untuk mencapai itu misinya apa, dan prinsip serta nilai yang dipegang apa. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, kalau visi daycare Rumah Bahagia lebih melihat bagaimana anak, terus kemudian bagaimana orang tua. Kalau ini misalnya kita nanti akan berbicara perusahaan, apa juga visi dari adanya layanan daycare bagi perusahaan itu apa? Dampaknya apa? Benefitnya apa? Dan yang paling penting yang nggak boleh dilupakan karena kita bagian dari negara, sebagai partisipasi warga negara terhadap kemajuan bangsa, ya dampak yang akan dirasakan oleh negara kita itu apa ketika kita melakukan intervensi, mendampingi anak-anak, memenuhi hak-hak dasar anak bagi masa depan negara. Investasi sosial apa yang benar-benar akan punya kontribusi, menurut saya sangat besar sekali karena hampir sepertiga jumlah penduduk itu adalah anak-anak. Itu apa untuk kemajuan Indonesia kelak. Terus yang kemudian misi ya, daycare Rumah Bahagia itu punya misi yang pertama adalah menjadi rumah aman untuk anak-anak selama orang tua bekerja. Kedua, layanan daycare ramah anak yang profesional dan berkualitas. 3, pusat belajar layanan daycare ramah anak, ramah buruh dan inklusif. Ramah anak tadi sudah banyak dijelaskan. Nah, kalau ramah buruh atau ramah pekerja itu apa? Artinya mampu diakses dan mampu dijangkau oleh teman-teman buruh. Karena kita semua tahu bahwa daycare yang bagus, daycare yang profesional itu biasanya identik dengan mahal. Sedangkan teman-teman kelompok pekerja di kelompok tertentu pasti tidak mampu mengakses. Nah, apakah kemudian anak-anaknya harus kemudian dapat pengasuhan ala kadarnya atau bahkan mungkin sangat melanggar hak anak? Maka ramah buruh ini menjadi salah satu misi kami sehingga mereka tetap bisa
tenang bekerja dan anaknya mendapat pengasuhan yang terbaik sehingga benar-benar anak buruh pun punya kontribusi besar bagi kemajuan negara. Ini sebenarnya adalah bagian dari implementasi inklusif itu sendiri yang menjadi pegangan dari Daycare Rumah Bahagia. Karena kita semua sudah tahu ya, saya mengulang saja di sini apa yang dimaksud inklusif menurut UNESCO adalah sebuah pendekatan bagaimana kita mencari cara agar sistem yang ada itu bisa menghilangkan hambatan yang menghalangi anak untuk terlibat penuh dalam sebuah pendidikan. Hambatan tersebut dapat berhubungan dengan latar belakang, suku, agama, gender, status sosial, kemiskinan, kecacatan, dan lain-lain. Memang paradigma inklusif ini filosofi itu digunakan di dunia pendidikan, tapi pasti juga sama dengan daycare, karena daycare meskipun heavy-nya adalah pengasuhan, tapi di situ ada nilai-nilai pengetahuan, nilai-nilai karakter atau pendidikan yang juga ditanamkan. Maka sudah menjadi sangat tepat dan menjadi wajib hukumnya bahwa daycare itu juga harus inklusif. Itu yang menjadi prinsip dan nilai dari Daycare Rumah Bahagia. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mengimplementasikannya? Itu proses yang bagi DCRB bukan proses yang singkat. Kita melakukan layanan berkualitas yang ramah anak. Dari 2015 kami mulai berdiri dan sekarang 2021 itu kami ada improvement yang terus dilakukan berdasarkan evaluasi yang melibatkan eksternal evaluator untuk melihat bagaimana orang tua, anak, lingkungan, apakah benar-benar menerima benefit dan apa yang menjadi visi kami itu step by step tercapai. Mengimplementasikan yang pertama tentang hak dasar anak, saya nanti beberapa kegiatan ini akan menampilkan foto-foto yang ada di Daycare Rumah Bahagia. Foto-foto tersebut yang ada anaknya sudah berdasarkan persetujuan dari anak dan orang tua untuk kepentingan positif. Daycare Rumah Bahagia melakukan kampanye agar ada banyak anak di seluruh Indonesia dapat benar-benar menjadi lebih terpenuhi hak-haknya. Jadi kalau kami mau motret itu dalam kegiatan kami pasti akan minta izin. Boleh nggak memotret? Ini antara motret dan moto ya. Jadi ya motro. Boleh nggak kami memotret? Boleh, tapi mereka juga kalau bilang nggak mau, aku nggak mau difoto. Kita juga nggak boleh untuk memotret, walaupun, aduh ini bagus banget nih kalau untuk dokumentasi ya kita harus stop. Oke, karena tidak mendapatkan izin. Hal yang sama juga kalau misalnya akan ada tamu atau kunjungan, ya kita akan menyampaikan, ada yang mau bertamu, ada yang berkunjung, boleh nggak melihat? Kalau mereka mengatakan silahkan, nggak apa-apa, masuk. Tapi kalau enggak, ya enggak. Jadi ya kadang tamu ya sudah nggak boleh melihat karena kita menghargai itu tadi ya bagian hak partisipasi anak itu. Nah, kalau kita berbicara tentang hak dasar anak yang paling prinsip itu adalah hak hidup. Ini adalah foto ketika kami membuka kembali layanan daycare di masa pandemi COVID ini. Mengapa kami membuka kembali layanan? Dan ini bukan masalah berani-beranian itu ya, tapi karena kami benar-benar melihat bahwa dunia industri, perusahaan dalam situasi pandemi COVID itu kan juga menghadapi tantangan yang serius, gitu kan, tantangan yang tidak mudah. Teman-teman pekerja harus tetap masuk kerja gitu kan, untuk bisa survive baik untuk diri sendiri maupun perusahaan. Performa harus yang terbaik ketika banyak kelesuan terjadi dan PHK juga meningkat. Orang tua, kami tidak work from home. Jadi bagaimana? Nah ini proses komunikasi. Kami dengan KPPA, kemudian KPPA punya protokol bagaimana untuk penyelenggaraan daycare di masa pandemi, kami coba comply, dan akhirnya kami membuka layanan. Jadi ketika ini tujuannya adalah upaya kami untuk memastikan mereka bisa tetap hidup di tengah ancaman paparan pandemi COVID. Jadi ketika anak-anak tiba, mereka akan dicek suhu, mereka akan mengisi bagaimana kondisi kesehatannya, orang tua harus menyampaikan sejujurnya, cek pilek, batuk, dan lain-lainnya. Guru pengasuh juga kami lengkapi dengan perlindungan diri, tidak baju hazmat karena nanti dikira astronot malah anak-anak takut, tapi setidaknya ini adalah dari plastik yang juga bisa dilihat dengan face shield, masker, terus kemudian mencuci tangan, ini adalah guru yang nanti akan bertugas mandikan, karena anak-anak baru dapat masuk ke ruangan daycare ketika mereka sudah mandi dengan air hangat, dalam keadaan bersih, yang pakaian mereka pun
sebelumnya sudah ditaruh di daycare untuk disterilisasi. Sehingga mereka benar-benar akan masuk ruangan, berinteraksi dengan teman-teman dan guru dengan kondisi yang fit, yang terbaik. Setidaknya paparan virus mungkin yang ada di jalan sudah hilang dengan mandi air hangat itu tadi. Itu adalah salah satu dari upaya untuk memastikan mereka aman ketika kami membuka layanan daycare. Terus itu contoh ya, satu contoh. Terus contoh berikutnya adalah bagaimana untuk hak hidup. Anak-anak di daycare itu kita pernah mengikuti berita bagaimana di Kalimantan ada anak yang ditemukan meninggal tidak ada kepalanya. Saya meyakini pengasuh-pengasuh yang ada di daycare, pengelola di daycare itu bukan sesuatu yang sengaja yang memang biar deh anak ini nggak ada. Saya percaya bukan seperti itu. Tapi mungkin kapasitas untuk melakukan mitigasi resiko terhadap seluruh layanan daycare itu mungkin masih minim. Kemudian akhirnya ya terjadi yang keteledoran yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak tersebut. Maka daycare Rumah Bahagia juga melakukan mitigasi resiko layanan daycare. Mitigasi resiko itu terhadap apa? Ada 3 aspek. Yang pertama adalah dari alat bermain. Jangan sampai alat bermain itu beresiko untuk melukai anak itu. Terus yang kedua adalah bagaimana penempatan dari alat bermain itu sendiri. Jangan sampai, karena menata alat bermain itu juga jangan sampai terlalu tinggi yang membuat anak mengambil terus nanti kejatuhan. Terus selain alat bermain juga tata letak perlengkapan pendukung yang lainnya. Terus yang kedua adalah mitigasi terhadap risiko di lingkungan. Jadi ini di pemukiman padat penduduk. Surabaya rentan dengan kebakaran. Berarti bagaimana kita memitigasi risiko kalau terjadi kebakaran agar anak-anak selamat? Alat pemadam kebakaran ringan harus ditaruh di mana? Jalur evakuasinya seperti apa? Beberapa waktu yang lalu ketika berita gempa dan Surabaya masuk dalam salah satu zona yang punya pengalaman dengan gempa megatrust, dan Ibu Risma waktu itu wali kota juga menyampaikan agar ada sosialisasi, kami juga melatih bagaimana sih agar anak tahu apa itu gempa dan bagaimana pertolongan pertamanya, mitigasinya seperti apa, bagaimana untuk pencegahannya agar anak tahu tapi tidak takut. Itu ada simulasinya. Terus juga ini gambarnya cuma satu colokan listrik gitu kan. Ini hal sepele tapi sebenarnya penting untuk diperhatikan karena yang namanya anak itu kan apalagi kecil itu kalau colokannya rendah atau pendek itu kan bisa jadi jarinya udik-udik gitu kan terus masuk. Nah itu bagaimana agar colokan-colokan itu aman, tidak menyebabkan anak-anak tersengat listrik. Terus yang ketiga adalah SOP untuk bagaimana mencegah, mencatat, dan melaporkan ketika terkait dengan situasi penyakit. Karena yang namanya anak-anak itu kan juga rentan terhadap sakit. Bagaimana ketika anak demam? Bagaimana ketika anak diare? Bagaimana ketika anak tiba-tiba kejang? Atau bagaimana kalau tadi terkait permainan tiba-tiba anak-anak terjatuh? Anak untuk hidup. Terus yang selanjutnya adalah, ini kumpulan foto sebenarnya adalah bagaimana untuk memastikan tumbuh kembang anak-anak selama di daycare itu terpenuhi. Jadi pertumbuhan secara fisik dan perkembangan secara kognitif, sosial, emosional, karakter, dan bahasa. Itu hal yang menjadi, kayaknya saya sudah bisa connect lagi ya. Untuk memastikan hak anak untuk bertumbuh dan berkembang, hal pertama yang harus dilakukan oleh daycare Rumah Bahagia itu adalah memastikan setiap anak yang diterima itu ada fase, ada tahapan melakukan deteksi dini tumbuh kembang. Karena begini, prinsip layanan daycare itu adalah keberpusatan pada anak. Sehingga treatment pengasuhan antara satu anak dengan anak yang lain itu tidak serta-merta sama meskipun usianya sama. Karena ada perbedaan latar belakang, ada perbedaan kondisi yang karakter dan lain-lain yang kemudian tidak bisa kemudian disamakan. Ada mungkin sama-sama anak usia
5 tahun atau mungkin 3 tahun, dia sudah bisa memegang dengan 3 dan 4 jari. Tapi ada anak yang masih memegang alat itu dengan menggenggam. Ini kan hal-hal motorik yang perlu kita kenali. Ada anak yang sudah bisa melompat dengan 1 kaki, tapi ada yang belum. Nah, kondisi-kondisi ini harus dikenali dengan deteksi dini tumbuh kembang, sehingga setiap pengasuh nanti akan tahu bahwa si A itu sedang kondisinya meskipun usianya 5, tapi dia berada di fase yang ternyata usia 4 tahun. Atau usianya 5, tapi ternyata dia sudah 6 tahun. Pengetahuan kognitif dan motorik lainnya. Itu berarti stimulasi apa yang harus diberikan ketika memang masih dirasa perlu ditingkatkan, dan hal apa yang perlu kemudian ditindaklanjuti. Apakah anak ini membutuhkan layanan terapi, dan apakah anak ini membutuhkan layanan konseling, psikolog. Karena kami juga menjalin kerjasama dengan psikolog. Kami belum memiliki memang psikolog khusus di Daycare Rumah Bahagia. Kami kerjasamanya dengan beberapa psikolog universitas, sehingga ketika kami melihat bahwa ada anak yang kami duga kok seperti ini ya, nggak cocok dengan indikator tumbuh kembang yang ada pada anak pada umumnya, kita akan melakukan verifikasi, melakukan analisa, dan melakukan pengetesan yang lebih valid oleh yang berkompeten ke psikolog. Dan nanti rekomendasi-rekomendasi itulah yang akan disusun bersama dalam menyusun kurikulum. Itu adalah untuk memastikan bagaimana perkembangan anak terjadi. Sedangkan kalau untuk pertumbuhan, hal yang penting adalah, kalau kita berbicara pertumbuhan itu ada 2 hal ya. 1 adalah makanan, 2 adalah tidur yang cukup. Karena pengetahuan tidur pun kadang orang tua tidak begitu memahami, maka kita harus tahu, ini anak usia berapa, dia harus tidur berapa jam. Ini anak untuk mengkonsumsi makanan ini bisa nggak? Karena di Daycare Rumah Bahagia ada anak yang autis. Dia nggak boleh mengkonsumsi gandum, dia tidak boleh mengkonsumsi gula, dia tidak boleh mengkonsumsi makanan yang seperti apa. Nah, ada diet-diet khusus yang kemudian kita harus bisa siapkan sehingga pertumbuhan anak ini tidak menjadi malah terganggu atau menjadi bermasalah karena ketidaktahuan kami akan hal-hal makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Terus kemudian sayur mayur, buah. Di Surabaya itu, atau mungkin nggak di Surabaya, anak makan sayur tuh susahnya kan, orang tua, susah banget makan sayur. Nah, syukurnya di Daycare Rumah Bahagia mungkin karena bersama-sama kita kenalkan, hari ini kita mau makan apa, ini sayuran dari mana, kandungan vitaminnya apa, buahnya apa, lauknya apa, itu mereka happy untuk kemudian makan bersama, dan prosesnya pun kita melatih kemandirian mereka untuk makan sendiri. Jadi meskipun anak 2 tahun, kita dampingi untuk dia bisa makan sendiri, jadi nggak disuapin, nggak kemudian berlari-lari ke sana kemari. Yuk kita duduk bersama. Teman-teman lain yang misalnya ada anak yang nggak mau makan, diajari juga untuk berikan support dorongan. Ayo dimakan, dihabiskan. Nah, untuk proses itu semua, dalam kegiatan itu, makan, terus kemudian kegiatan motorik atau kegiatan yang sifatnya adalah mengembangkan keterampilan motorik, bahasa, sosial, emosional. Dalam kegiatan sehari-hari itu, kita melakukannya dengan kesepakatan. Ini adalah bagian dari bentuk menyelenggarakan layanan daycare yang partisipatif. Jadi kan, terus kemudian sesuai dengan anak. Anak usia 3 tahun ke bawah, baloknya itu harus seperti apa? Dia pakai balok dari gabus. Anak usia yang lebih bisa balok dari kayu. Ukurannya yang apa? Kayu seukuran apa? Itu harus diperhatikan. Tadi itu, terus kemudian kebersihannya seperti apa? Bagaimana mencuci peralatan-peralatan itu, terutama di masa pandemi. Itu harus diperhatikan. Dan layanan pendukung. Persis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hamid, daycare, sebaik-baiknya daycare, kalau orang tua tidak memiliki pemahaman pengasuhan anak, itu juga sama saja, karena anak yang akan paling ditiru, dominan, memiliki pengaruh adalah orang tua. Maka parenting itu menjadi kegiatan yang sifatnya wajib, terutama bagi orang tua yang punya potensi seperti yang tadi disampaikan Bu Yanti, misalnya ini anak kok tiba-tiba murung, anak kok mudah tantrum, itu ada apa dengan orang tuanya? Nah, edukasi ke orang tua itu menjadi penting, ragam edukasi. Kemudian kami juga melakukan home visit.
itu untuk mengetahui bagaimana anak di rumah, bagaimana orang tua di rumah. Kami juga ada layanan antar jemput bagi yang membutuhkan, dan layanan after school atau anak-anak usia SD umur 7, 8, 9 itu sebenarnya anak yang sebenarnya rentan juga dengan kekerasan, entah bully, bahkan kekerasan seksual. Tapi bagi keluarga pekerja itu dianggap seperti apa ya, dianggap dewasa lah, kamu udah bisa dah SD. Nah ini sebenarnya mereka butuh perlindungan. Jadi kami punya sebelum pandemi itu layanan after school. Jadi mereka bisa pulang sekolah ke daycare, makan, kemudian berganti pakaian, kemudian istirahat, mengerjakan tugas didampingi, atau kami punya gamelan kecil, bermain gamelan, menari, atau apapun mereka ingin bercerita, bermain, sehingga tetap ruang aman itu ada ketika orang tuanya bekerja. Yang kemudian selanjutnya adalah manajemen pengelolaan yang penting. Semua itu bisa berjalan dengan baik kalau pasti ada SOP-nya. Jadi SOP-nya akan ada banyak sekali, dari penerimaan anak yang mendaftar, kemudian sampai dengan penerimaan anak dalam di pagi hari ketika datang sampai nanti dijemput. SOP makan, SOP mandi, SOP toilet training, terus kemudian ada SOP tidur, SOP bermain. Ragam SOP itu yang akan membantu guru, pengasuh, dan anak-anak bisa lebih terfasilitasi. Kode etik, terus komitmen orang tua. Nah, ini yang penting. Jadi daycare rumah bahagia, orang tua yang akan mengasuhkan sementara anaknya di sini wajib menandatangani komitmen bahwa dia setuju dengan model pengasuhan di daycare, terus dia juga akan mengupayakan yang serupa di rumah, tidak melakukan kekerasan dan lain-lainnya. Kalau orang tua tidak mematuhi atau melanggar, kami jadi kayak perusahaan ya, memberikan SP, maksudnya teguran. Kalau benar-benar mereka tidak mematuhi, ya dengan berat hati kami tidak dapat lagi mengasuh anak itu. Karena memang kuota kami terbatas, ada banyak yang membutuhkan, tapi kalau orang tuanya nggak bisa diajak kerjasama, ya minta maaf. Bukan berarti kami nggak peduli dengan anak itu, tapi ketika orang tuanya tidak bisa pengaruh di anaknya mempengaruhi temannya, dan menghabiskan atau menyita energi yang berlebih dari kami, ya kami harus membuat pilihan yang mungkin tidak populis atau tidak mudah, ya tidak bisa melanjutkan pengasuhan di daycare rumah bahagia. Dan sistem administrasi, dokumen, filing dokumen, dan keuangan itu menjadi sistem yang penting untuk diperhatikan. Dan terakhir, apakah daycare rumah bahagia bisa melakukan itu semua sendirian? Pasti jelas tidak. Kami jejaring dengan universitas, dengan lembaga pengabdian masyarakat, jejaring dengan pemerintah, jejaring dengan layanan kesehatan, posyandu, puskesmas, puspaga, psikolog, dan lain-lainnya, dan organisasi lain yang sevisi. Ini slide saya seperti itu, walaupun saya tidak bisa menampilkan slide-nya.